Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 di sini untuk menampilkan sebuah video yang berisi mengenai penjelasan, wawancara dan juga sosialisasi mengenai nukleus yaitu sistem. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri. Saya Nurtainkan dengan NPM 2513024 Saya Ida Lestari dengan NPM 25130240112. Saya Kristi Desa Lumi dengan NPM 251302446. Saya Lucia Melia Putri dengan NPM 2513024002. Saya Mutiara Nia Zahra dengan NPM 25130240026. Baik, sekian perkenalan dari kami dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih penyebabnya miskomunikasi? Pasti sering miskomunikasi, cuma kita lalai, lupa buat nyampein. Biasanya kayak gitu sering karena terkendala berarti dari kakak nih sebagai ketua umum gitu, kita di situs yang lain. Kalau di Tapi apakah faktor lain yang kalian masyarakat juga mau belajar dan mau berkembang, tapi apa ya, mau ikut tapi nggak mau belajar gitu kak? Itu termasuk faktornya nggak? saya faktor utama itu karena diri sendiri, ya kan. Walaupun kita nggak bisa juga, tapi kalau kita mau belajar ya pasti ada hasilnya. Apa pemicunya gitu ya? Kira-kira cukup pengaruh itu nggak pemicunya? Ada Sangat berpengaruh sih, soalnya nih, kami Terima kasih sama kakak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kasih Itu disambung. Enggak sih, sebenarnya tadi itu mampir kata ke kue itu jadi sekalian aja sekalian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang melandasi pembuatan nukleus hub. Latar belakang pembuatan nukleus hub berangkat dari permasalahan yang sering terjadi dalam organisasi, yaitu kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi antar anggota. Informasi penting seperti jadwal kegiatan, pembagian tugas, sesi rapat, dan pengumuman seringkali tersebar di berbagai media sehingga sulit diakses secara menyeluruh oleh semua anggota. Kondisi ini dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan penyampaian informasi, serta kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Selain itu, tidak adanya wadah yang terpusat membuat anggota itu kesulitan mencari kembali informasi yang dibutuhkan. Jika kondisi ini terus terjadi, efektivitas kerja organisasi dapat menurun dan tujuan organisasi itu menjadi lebih sulit untuk dicapai. Nah, oleh karena itu, kami menghadirkan Nukleus Hub sebagai platform berbasis Google Sites yang berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi organisasi. Nama Nukleus Hub terinspirasi dari fungsi nukleus pada sel yang berperan sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Melalui platform ini, seluruh informasi organisasi dapat tersimpan dalam satu tempat sehingga lebih mudah diakses, dikelola, dan digunakan oleh seluruh anggota. Lalu masuk ke konstruksi analogi logis. Menurut cabang ilmu biologi, setiap sel memiliki inti sel yang disebut juga dengan nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat pengendali atau dapat kita katakan juga sebagai pengatur dari
berbagai komponen-komponen kecil lainnya atau bagian-bagian di dalam sel. Nah, prinsip nukleus ini dapat kita terapkan di dalam suatu organisasi. Contohnya di sini organisasi Himasakta, di mana pemimpin Himasakta berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan dan sangat berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur serta sebagai penentu hidup atau matinya suatu organisasi. Kemiripan nukleus dan organisasi itu dapat kita lihat juga di mana nukleus itu berfungsi untuk mengatur dengan menggunakan materi genetik berupa DNA yang akan diterjemahkan dan disalin menjadi mRNA. Hal ini juga serupa di mana contohnya DNA ini sebagai visi misi di dalam suatu organisasi yang nantinya akan diterjemahkan oleh ketua atau pemimpin Himasakta agar dapat diterapkan oleh seluruh anggota dan memastikan bahwa visi misi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya dan tidak keluar dari apa yang sudah ditentukan. Pada Nucleus Hub, terdapat 6 fitur utama yang dirancang untuk mendukung komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan organisasi secara efektif. Pertama, Announcement Center berfungsi sebagai pusat penyampaian informasi resmi organisasi. Melalui fitur ini, pengurus dapat memperoleh berbagai pengumuman penting, perubahan agenda, maupun informasi terkait kegiatan organisasi secara cepat dan terpusat untuk meminimalkan terjadinya miskomunikasi. Fitur yang kedua, Meeting Documentation. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan dan mendokumentasikan seluruh hasil rapat organisasi, mulai dari agenda rapat, notulensi, keputusan yang telah disepakati, hingga tindak lanjut yang harus dilakukan. Fitur ketiga, Organization Calendar. Fitur ini memuat jadwal rapat, program kerja, dan berbagai agenda organisasi lainnya. Dengan adanya kalender terpusat, pengurus dapat mengetahui kegiatan yang akan datang dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Keempat, Structure and Job Description. Fitur ini menampilkan struktur kepengurusan organisasi beserta tugas dan tanggung jawab setiap jabatan. Melalui fitur ini, setiap pengurus dapat memahami perannya masing-masing sehingga koordinasi dan pembagian kerja menjadi lebih jelas. Fitur kelima, Progress Tracker, digunakan untuk memantau perkembangan program kerja dan kegiatan organisasi. Pengurus dapat melihat status pelaksanaan setiap kegiatan secara real time sehingga proses monitoring, evaluasi, dan koordinasi dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Fitur keenam, Feedback Hub. Fitur ini menjadi wadah bagi pengurus untuk menyampaikan saran, kritik, maupun kendala yang dihadapi selama menjalankan tugas organisasi. Melalui keenam fitur tersebut, Nucleus Hub diharapkan mampu menjadi platform yang mendukung pengelolaan organisasi secara lebih terstruktur, transparan, efisien. SOP penggunaan Nucleus Hub. Nucleus Hub menjadi pusat informasi dan koordinasi organisasi yang dapat diakses oleh seluruh pengurus. Penggunaan diawali dengan pengunggahan pengumuman atau informasi resmi oleh pimpinan ataupun ketua umum organisasi melalui fitur Announcement Center. Setelah rapat berlangsung, sekretaris mengunggah notulensi dan hasil keputusan rapat pada fitur Meeting Documentation agar seluruh anggota dapat mengakses informasi yang sama secara jelas dan terstruktur. Selanjutnya, jadwal kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh berbagai divisi diperbarui melalui Organization Calendar. Sementara pembagian tugas serta tanggung jawab setiap pengurus dapat dilihat pada fitur Structure and Job Description. Untuk memantau pelaksanaan program kerja setiap divisi, kepala divisi memperbarui perkembangan kegiatan melalui fitur Progress Tracker. Pengurus juga dapat menyampaikan saran, kritik, maupun kendala melalui fitur Feedback Hub sebagai sarana komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Dengan mengakses Nucleus Hub,
Secara rutin, seluruh pengurus dapat memperoleh informasi terbaru, memperkuat koordinasi, dan mendukung terciptanya komunikasi organisasi yang lebih efektif.